Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku seiman seagama rahimakumullah. Dalam kesempatan yang penuh dengan kebahagiaan ini, kita membahas tentang kebijakan imam dalam perspektif agama, kebijakan pemerintah dalam sudut pandang agama. Saudara-saudara, Allah Ta'ala di dalam Al-Quran telah menjelaskan, wa nadha'ul mawazinal qisṭa liyaumil qiyamati fala tudlamu nafsun syai'a, bahwa di akhirat kelak Allah sudah mempersiapkan satu timbangan yang akan bisa mengadili setiap individu manusia dengan seadil-adilnya. Tidak ada satu orang pun yang terlewatkan, tidak ada satu orang pun yang terzalimi dengan keadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam hal ini juga termasuk adalah tentang pemerintah yang dalam bahasa kutubnya disebut dengan al-imam. Saudara-saudara, dalam kebijakan imam tertera di kitab Qawaidul Ahkam juz 2 halaman 320. Kebijakan imam itu diperinci sebagai berikut. Apabila kebijakan seorang pemimpin itu berakibat ada pihak-pihak yang dirugikan, baik secara material maupun secara fisik, dari kebijakannya yang tidak mengedepankan maslahat dan tidak konstitusional atau inkonstitusional, maka kerugian yang diterima oleh masyarakat itu menjadi tanggung jawab secara pribadi oleh rezim tersebut. Satu contoh, sebenarnya ada setu tapi dialih fungsikan menjadi perumahan, atau ada sumber air tapi dijual ke perusahaan air. Akibatnya banyak masyarakat yang terdampak secara serius. Masyarakat menjadi mengalami kekeringan saat musim kemarau. Maka kerugian-kerugian yang diterima oleh masyarakat itu menjadi tanggung jawab secara pribadi imam atau rezim tersebut, baik di dunia maupun di akhirat. Di dunianya, rakyat diperkenankan untuk menuntut pemerintah atau rezim supaya bertanggung jawab. Di Indonesia ada wadahnya yang disebut dengan class action. Di wadah tersebut, dengan undang-undang tersebut, rakyat Indonesia bisa meminta pertanggungjawaban rezim supaya apa yang diputuskannya harus dipertanggungjawabkan. Kemudian jika apa yang dijalankan oleh pemerintah dengan kebijakan-kebijakannya itu sudah sejalan dengan konstitusi yang ada atau undang-undang yang ada, namun biasnya mengakibatkan sebagian warga mengalami kerugian, maka kerugian sebagian warga itu menjadi tanggung jawab negara. Satu contoh, negara dalam rangka mengatasi COVID-19 menjalankan PSBB, sehingga ada warga yang terdampak secara serius, yakni golongan fakir miskin, maka mereka itu menjadi tanggung jawab pemerintah, tanggung jawab negara, bukan tanggung jawab pribadi presiden, bukan tanggung jawab pribadi wali kota, bukan tanggung jawab pribadi RT RW. Nah, bila lahirnya undang-undang, ternyata ada konklusi yang luar biasa, sehingga undang-undang yang lahir benar-benar tidak didasari kemaslahatan, maka itu menjadi tanggung jawab parlemen, tanggung jawab anggota dewan sebagai penyusun undang-undang, bukan tanggung jawab negara, baik di dunia maupun di akhirat. Contoh, ketika kasus Freeport, ada undang-undang untuk melindungi Freeport, PT Freeport di Irian Barat. Berapa besar kerugian warga negara Indonesia akibat lahirnya undang-undang itu? Itu semua menjadi tanggung jawab anggota dewan yang memutuskan dan menyusun undang-undang tersebut, baik tanggung jawab di dunia maupun di akhirat. Maka benar yang disampaikan di dalam kitab Qawaidul Ahkam,
Al-hakim idza atlafa syai'an minan nufus amil amwal tasarrufuhuma lil masalih fa innahu yajibu ala baitil mal dunal hakim wal imam wa duna awaqilihima ala qauli Syafi'i. Itulah yang tertera di dalam Qawaidul Ahkam juz 2 halaman 330 sebagai panduan kita di dalam menganalisa kebijakan-kebijakan pemerintah yang ada. Demikian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.